teman-teman, yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 17 April 2022. Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Bersama Bening di Salatiga. Bersama Nadine di Salatiga. Selamat jumpa saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan selamat Paskah. Semoga kenangan kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada Minggu Paskah ini, yang juga menghadirkan kembali keselamatan bagi umat manusia, membawa semangat, membawa berkat yang terbaik, membawa kesehatan, membawa semangat, menebarkan kasih dan berkat Tuhan kepada sesama di dalam hidup ini. Hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes yang mengisahkan pagi-pagi benar pada hari pertama, yaitu hari Minggu, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Hari masih gelap. Maria Magdalena melihat bahwa batu yang dipakai untuk menutup kubur itu telah diambil orang. Belajar sendiri tanpa perlu khusus. Yang paling penting adalah semangatnya. Maria Magdalena ke kubur Yesus dan batu telah diambil dari kuburnya. Maria Magdalena kemudian berlari-lari menemui Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Ia berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Maka berangkatlah Simon Petrus dan murid yang lain itu pergi ke kubur. Mereka berlari, dan karena murid yang lain itu lebih muda, dia lebih cepat berlari sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur itu. Artinya kebesaran jadinya kosong. Diterima saja, tak perlu mengeluh. Makam Yesus memang telah kosong, tertinggal kain kafan dan kain peluh. Maka datanglah juga Simon Petrus menyusul murid yang lain itu, dan ia masuk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan lagi, tetapi agak di samping, di tempat lain, terpisah dari kain kafan itu dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain itu ke dalam kubur. Dia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka, para murid itu, belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Perjalanan jauh harus hati-hati. Rambu-rambu jalan harus dicermati. Awalnya para murid belum mengerti bahwa Yesus harus bangkit dari mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, Yesus yang bangkit bukanlah peristiwa untuk diobral, untuk diiklankan. Kebangkitan Kristus ternyata fakta yang tersembunyi. Yesus bangkit bukan untuk menunjukkan diri kepada orang-orang yang telah melawan Dia, bukan untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menganiaya Dia
yang telah menyalibkannya, memakukan dia di atas kayu salib bahwa dirinya benar, bukan untuk memberikan kejutan kepada orang-orang yang telah menentang, menfitnah dia. Yesus bangkit untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang mengasihi, yang mengikuti dia, yang percaya kepadanya, bahwa kasih Allah lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada dosa, daripada kematian. Kebangkitan Kristus mau menunjukkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya bahwa misinya telah digenapi. Paskah Tuhan lewat untuk menyelamatkan. Kebangkitan Yesus juga menjadi panggilan tugas suci memanggil semua orang untuk hidup secara baru. Hidup secara baru bersama Yesus, melayani, mengorbankan diri untuk kebaikan sesamanya. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat merayakan Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematiannya. Semoga iman kita semakin teguh. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani.